Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, berbahagialah mereka yang berduka cita. Kita mungkin pernah membaca tentang banyak periode sejarah di mana orang lebih menyukai kesenangan mereka sendiri daripada perintah Tuhan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa di setiap masa ini diikuti oleh kehancuran. Ketika orang Israel berbalik melawan Allah, Dia mendatangkan bangsa-bangsa lain untuk bangkit melawan mereka dan menghancurkan mereka. Setiap jiwa yang menolak Tuhan dan jalan-jalannya akan menghadapi penghakiman kekal. Jika ucapan berbahagia adalah seperti yang dinyatakan oleh Charles Spurgeon, sebuah tangga dengan karakteristik yang semakin sulit dan seharusnya mendefinisikan seorang Kristen yang berkabung atas dosa yang telah dilakukannya, merupakan langkah kedua. Langkah pertama kita adalah mengakui bahwa kita tidak dapat mencapai keselamatan atau kebenaran tanpa pengorbanan Yesus dan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Sekarang kita dipanggil untuk mengembangkan sikap penyesalan atas segala dosa. Hal ini berlaku untuk dosa-dosa kita serta dosa-dosa yang kita lihat di dunia sekitar kita. Ini menggambarkan isi hati Tuhan. Ketika kita melihat ayat-ayat seperti 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35, di mana kesedihan Yesus atas Yerusalem dinyatakan. Kita melihat bahwa ratapan atas dosa adalah karakteristik orang kudus. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Dosa-dosa kita menghalangi rencananya untuk digenapi. Hal-hal baik yang Dia inginkan untuk hidup kita terhalang atau dihancurkan karena dosa yang tidak mau kita lepaskan. Hilangnya kebenaran seharusnya membuat kita berduka cita. Ucapan berbahagia memberitahu kita bahwa ratapan atas dosa ini menuntun pada penghiburan dan sukacita kita. Paulus memperluas hal ini dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dia menulis, "Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu." David Gushing menambahkan, Tuhan mengizinkan kesedihan masuk ke dalam hidup kita sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Kita terhibur ketika kita berduka karena Tuhan berjanji untuk mengampuni kita ketika kita bertobat dan berbalik kepadanya. Duka cita atas dosa-dosa kita membawa kita kepada pertobatan. Itu adalah jalan menuju kebenaran. Sedangkan kesedihan atas dosa orang lain membawa kita kepada intervensi. Hal ini membuat kita berlutut atas nama orang lain. Dan itu menguatkan kita untuk menghadapi orang-orang yang kita kasihi ketika mereka tersesat. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, "Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, Ia akan menyelamatkannya dari maut dan menutupi banyak sekali dosa." Yakobus 5 ayat 20. Dosa telah menjadi lencana kehormatan dalam masyarakat kita. Di beberapa kalangan, semakin besar dosanya, semakin besar rasa hormat yang dipancarkannya. Biarlah saat kita melihat dosa memotivasi kita untuk berkabung, dan kiranya duka cita itu memotivasi kita untuk membagikan kebenaran, berdoa untuk keselamatan, dan waspada terhadap benih-benih dosa yang berusaha menanamkan diri dalam hidup kita. Penolakan terhadap dosa akan menjadi berkat bagi kita. Pertobatan dari dosa akan menjadi penghiburan bagi kita. Sungguh kita diberkati ketika kita berduka cita dan menerima penghiburan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.